Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawanku semuanya. Berjumpa kembali dengan saya masih di channel Pesona Desa. Oke kawan-kawanku semuanya, kita berjumpa kembali ya di lahan yang kedua ini. Masih di dalam proses persiapan lahan kedua untuk tanaman cabai ori 212. Namun sebelum saya melanjutkan membuat video ini, saya doakan semoga kawan-kawanku semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawanku yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini benar-benar ada manfaatnya untuk kawan-kawanku petani semuanya ya. Dan untuk kawan-kawanku yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya dengan cara di like, di komen, dan di subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk kawan-kawanku para petani semuanya ya. Oke kawanku semuanya ya, kita lanjutkan kembali setelah video yang pertama dengan cara pembuatan bidikan. Ini untuk video yang kedua. Ini saya lanjutkan proses yang selanjutnya, yaitu untuk proses yang selanjutnya ini kemarin saya setelah menabur dolomit sudah saya taburkan pupuk kandang ya kawanku, atau kohe. Jadi saya menggunakan kohe kambing. Ini sudah saya tebarkan seperti ini. Jadi untuk penaburannya, ini saya taruh di tengah-tengah bidingan ya kawanku. Jadi kita taruh di tengah bidingan seperti ini. Tujuannya apa? Pasti teman-teman bertanya-tanya kenapa di tengah-tengah atau tidak dicampur secara merata atau di bawah calon tanaman kita ya kawan. Jadi begini ya kawanku ya. Kenapa kohe saya taruh di tengah, itu tujuan saya. Ini tuh kohe ini agar tidak berdekatan dengan akar tunjang tanaman kita ya kawanku. Jadi ini nanti kan tanaman kita tanam di sebelah sini ya, di pinggir sini dan di pinggir sini. Jadi ini memang lumayan jauh dengan akar tunjang. Biasanya tanaman yang terkena virus-virus kelayuan akibat pupuk kandang itu biasanya terlalu berdekatan dengan media atau dengan pupuk komposnya ya kawanku. Apalagi pupuk komposnya itu yang masih mentah atau belum terfermentasi. Akan tapi kalau punya saya ini sudah saya fermentasi dan ini kondisinya sudah bagus, sudah dingin dan tidak berbau. Ini artinya kohe ini memang benar-benar sudah siap untuk kita jadikan media tanam ya kawanku. Jadi seperti itu. Jadi kebanyakan biasanya ya kawanku, ini yang sudah saya alami dulu. Saya itu membuat media tanam dengan kohe kambing. Itu saya pernah taruh di bawah tanaman pas seperti ini ya. Jadi ini tempat tanaman, saya taruh di bawahnya seperti ini dan kurang dalam juga. Setelah saya cek, saya cabut kenapa tanaman itu layu. Ternyata benar akar tunjang tanaman kita itu bersentuhan langsung dengan kohenya ini ya kawanku. Apalagi kohenya itu mentah dan tidak bisa tercampur rata. Biasanya itu amoniaknya mengenai akar tunjang tanaman kita.
dan bisa kita tahu semuanya memang tanaman cabai itu rawan terhadap penyakit-penyakit seperti itu ya kawanku. Nah, setelah kita taburkan dolomit dan koke kambing seperti ini, kemudian saya menambahkan lagi yaitu pupuk seperti itu. Namun sebelum itu, jadi ini prosesnya saya timbun tipis-tipis seperti ini dulu, seperti ini. Sebagai contoh saja ya kawanku ini. Jadi kita timbun seperti ini. Tujuannya agar pupuk kimia kita tidak tercampur secara langsung dengan pupuk kompos kita ya kawanku. Jadi kita taruh di atasnya sedikit. Ya, seperti ini. Setelah sudah seperti ini, kemudian kita taburkan pupuknya ya kawanku. Jadi selain pupuk kandang, saya menambahkan lagi ini pupuk Vertipos dan NPK subsidi kawanku. Saya memakai yang murah-murah saja, karena tujuan kita menanam itu kan mencari hasil ya kawanku. Jadi setelah ini kita taburkan seperti ini, merata seperti ini. Ini juga sebagai contoh saja, karena tidak ada yang memegang kamera, jadi maaf kalau videonya kurang begitu bagus ya. Nah, kita tabur seperti ini. Kemudian setelah kita tabur, nanti langsung kita cangkul, kita timbun dari tanah sebelah yang belum kita cangkul seperti ini. Seperti yang di sana itu yang sudah jadi. Mari kita ke sana dulu. Ini juga sudah saya tabur kemarin untuk pupuk Vertiposnya dan juga NPK-nya. Ini kemarin yang sudah saya cangkul-cangkul, jadi seperti itu yang belum, dan ini yang sudah ya kawanku. Jadi jadinya seperti ini. Jadi bulutan ini lumayan besar ya kawanku. Ini ada 1 meter ini. Dan untuk jalan tengah atau jarak antar bedingan ini sebenarnya 1 meter, akan tetapi saya buat ini ya kawanku. Jadi ini agak cekung ke bawah seperti ini. Seperti inilah yang sudah jadi. Ini sudah 80% ya kawanku. Ya, sudah dibilang jadilah kalau ini. Jadi begini ya kawanku, prinsipnya tanah itu rumah bagi tanaman kita. Jadi baik dan buruknya atau subur dan sehatnya tanaman kita itu ditentukan dari media tanam kita ya kawanku. Jadi kita memang benar-benar harus mempersiapkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, agar tanaman kita nanti bisa tumbuh dengan subur dan sehat. Itu yang paling utama ya kawanku ya. Kita agak lama sedikit tidak apa-apa untuk proses pembuatan lahan seperti ini, karena seperti yang saya bilang tadi, subur dan sehatnya tanaman kita itu ditentukan dari media tanam kita ya kawanku. Karena tanaman kalau sudah terkena penyakit, menyembuhkan itu sangat sulit. Itu menurut pengalaman pribadi saya ya kawanku. Jadi kita harus
agak lama sedikit atau berproses-proses agak rumit sedikit tidak apa-apa. Yang penting nanti setelah kita sudah menanam tanaman kita tumbuh dengan subur dan sehat. Itu tujuan kita semuanya ya kawanku. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk video kali ini. Ini nanti masih ada satu proses lagi yang akan saya tampilkan di video yang selanjutnya kawanku ya. Setelah jadi bulutan atau gilingan seperti itu, nanti masih ada perlakuan satu lagi. Jadi pantengin terus channel ini agar tidak ketinggalan informasinya ya kawanku. Mungkin untuk saat ini itu saja yang saya sampaikan. Saya doakan semoga kawan-kawanku petani semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Cukup sekian dulu dan salam satu profesi bertani. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.